Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan Agus Mulyono. Kita hidup di alam ini harus memahami sunnatullah, harus memahami kefitrahan dari sesuatu. Dengan memahami kefitrahan dari sesuatu itu, kita bisa melakukan, bisa mengembangkan dari sesuatu itu berdasarkan fitrahnya. Jika tidak, maka kemudorotan yang akan kita dapatkan. Fitrah domba, fitrah kambing itu digembalakan, makan rumput, sehingga dagingnya sehat, yaitu dagingnya mempunyai rasio antara omega 6 dan omega 3 itu seimbang, mendekati 1. Tetapi jika kemudian domba, kambing diberi makan lebih banyak biji-bijian atau diberi makan konsentrat, maka kemudian dagingnya menjadi tidak begitu sehat. Rasio antara omega 6 dan omega 3 itu menjadi melonjak, menjadi tinggi, tidak seimbang. Sehingga kemudian dagingnya ini akan menyebabkan penyakit jantung, stroke, kanker, dan berbagai penyakit yang menggerogoti kekebalan tubuh. Fitrah wanita berpasangan dengan pria, pria berpasangan dengan wanita, sehingga menjalin hubungan yang sehat dan kemudian dapat memberikan keturunan untuk terus berlangsungnya kehidupan. Tetapi jika kemudian pria berpasangan dengan pria, wanita berpasangan dengan wanita, artinya dia punya pasangan sejenis, maka ini beresiko untuk terjangkitnya berbagai macam penyakit, HIV, sifilis, kanker anal, kanker mulut. Ini beberapa penyakit yang akan menjadi tanggungan dari beberapa orang yang punya pasangan sejenis. Karena apa? Karena keluar dari kefitrahannya. Fitrah tanah selalu memberikan kesuburan pada tanaman. Jika tanah itu selalu mendapatkan berbagai zat yang ada dalam kotoran ternak. Kotoran ternak yang kemudian bercampur dengan tanah kaya akan mikroflora yang mampu memproduksi antibiotik, vitamin, hormon, dan macam-macam senyawa biogenik, sehingga tanah menjadi sehat dan subur dan tanaman menjadi tumbuh dengan baik. Tetapi jika tanah itu diberi zat-zat kimia karena manusia tidak sabar dalam mengelola tanah, maka semakin lama tanah akan semakin mengeras. Dalam jangka waktu berikutnya tanah terus mengalami penurunan kualitas yang pada akhirnya menjadi tidak subur lagi, sehingga tanaman menjadi tidak tumbuh dengan baik. Fitrah air hujan yang jatuh ke tanah akan terserap oleh tanah, kemudian tersimpan di bawah tanah oleh akar-akar tanaman yang berperan menahannya, sekaligus memanfaatkannya. Dan sebagian akan terus berjalan menuju tempat yang lebih rendah, kemudian tertampung di sungai, dan terus berjalan sampai ke laut. Tetapi ketika hutan, ketika tanaman yang menjadi tempat penyimpanan air hujan ditebang, digunduli, sungai yang menjadi jalan mengalirnya air dipenuhi dengan sampah, pasir-pasir sungai dieksploitasi, tanah yang berperan untuk serapan kemudian berdiri mal-mal dan gedung-gedung tinggi, maka air yang seharusnya menempuh perjalanan dengan mudah menjadi rumit dan penuh rintangan, sehingga pada akhirnya terjadilah banjir. Dalam sebuah wejangan, Pak Kiai berpesan kepada santrinya bahwa alam sudah berjalan dengan sempurna. Kita tidak boleh merekayasanya, karena merekayasa alam pasti akan menimbulkan bencana. Dan tugas kita adalah berupaya agar segala sesuatu tetap berada dan sesuai dengan fitrahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.